Kawan, saya akan mencoba sebuah desktop fast charging integrated ya. Tipenya adalah ini WLX X9M ya. Jadi WLX X9M, di mana ini adalah produksi dari negara Tiongkok. Ya, dia tulis di sini 9 in one USB magnetic display charger. Jadi satu USB magnetic yang dia maksudkan itu ini ya. Jadi dia ada wireless chargingnya ya. Kalau di situ dia tulis speknya adalah 15 watt ya. Tapi saya baru pertama saya pernah coba itu maksimum dapatnya 12 watt. Mungkin karena HP yang saya pakai waktu itu ada apa ya, pembungkusnya, ada covernya untuk hard case gitu ya, pelindung agar dia tidak gampang lecet dan lain-lain. Jadi intinya WLX X9 ini, X9M ini, di bagian depannya terdiri dari 4 port USB tipe A dan 4 port USB tipe C. Dimana kalau kita mulai dari bawah, untuk USB 4 dan USB 3 itu kapasitasnya adalah maksimum 20 watt untuk power delivery-nya. Jadi PD-nya itu maksimum sampai 20 watt, sedangkan USB 2 itu 30 watt, dan yang tertinggi adalah USB 1 ya. Jadi USB 1-nya itu yang tipe A itu bisa sampai 45 watt. Nah, untuk USB tipe C-nya dia kasih nomor urut dari 5 sampai 8 ya. Nah, masing-masing sama, jadi 45 watt, 30 watt, dan 20 watt dua-duanya. Oke, sekarang kita coba dulu. Oh ya, saya lupa. Alat yang saya pakai untuk menguji adalah Bridge ya, CH9722P, yaitu Quick Charger Automatic Tester. Ya, ini juga produksi dari China. Nah, saya menggunakan dua kabel. Satu kabel yang di sini ya nih, yang sebelah kiri ini adalah portnya pakai tipe C. Nah, yang sebelah kanan ini itu pakai Lightning ya. Kenapa saya pakai dua? Karena kan ini kita menguji untuk dua port ya, tipe A sama tipe B. Jadi kalau yang Lightning tadi ujungnya pakai ini tipe A ya, sedangkan yang USB tipe C juga sama-sama juga pakai Type C ya. Nah, kita uji dulu dari yang paling kecil aja dulu ya. Ini sudah saya nyalakan ya. Sekarang kita coba tes. Oh sorry, ini belum kita nyalakan. Saya on kan dulu ini portnya. Oke, dia on ya. Nah, fast charging base-nya sudah on. Sekarang saya coba kenali dulu. Nah, ini otomatis ya. Begitu di on kan, kawan kan bisa lihat protokolnya apa saja yang support atau yang mendukung, yang didukung oleh fast charging WLX X9M ini. Yang pertama adalah PD2. Ya, PD2 itu 12 volt, bisa sampai 1,67 ampere atau setara dengan 20 watt. Nah, kemudian dia mendukung juga PD3 ya, Power Delivery 3.0, di mana dia bisa fix sampai 3. 3 ini artinya dia untuk 5, 9 volt, dan 12 volt ya. Kemudian dia support juga PPS versi 2, QC 4+, terus kemudian QC 2.0, dia support 5 volt, 9 volt, dan 12 volt. QC Quick Charger versi 3.0 dengan tegangan variabel dari 3,6 volt sampai 12 volt. Kemudian support juga FGP 5 volt, 9 volt, 12 volt, dan ini ya,
Saya yang lupa FCP ini kalau nggak salah ini teknologinya eh, apa namanya, saya lupa namanya apa itu ya, sebuah merek yang terkenal dengan jadi kembali lagi ya, Huawei SCP dia tidak support, kemudian MTP MTKPE 1.1 dia tidak support. Saya coba lakukan pengujian sederhana aja. Kawan-kawan lihat ya, dia di sebelahnya tegangannya berubah, itu sebenarnya dia ingin memastikan bahwa dia oke. Ya, oke. Ini semua kan di dalam protokol ini, itu semua selalu support dengan yang 5 volt karena ini adalah standarnya ya. Itu bisa kita uji dulu dengan beban tertentu, misalnya kalau PD tipe PD 1.0 itu kan mempersyaratkan minimal dia bisa mampu untuk 5 volt 2,4 ampere. Oke, kita pakai acuan itu aja, kita set dulu ya. Unit switch dulu ke sini, setnya kita set 2.4. Nah, sudah ya 2.4 kawan ya. Sekarang kita uji. Nah, kawan-kawannya dia sekarang tegangannya dia baca 4,3, berarti ada drop 0,7 volt. Jadi di dalam kabel ini itu sekarang ada drop tegangan sekitar 0,7 volt DC. Dayanya 10 watt, arusnya 2,4 ampere. Ya. Artinya dia benar-benar support. Nah, kita lihat dulu di atas. Dia baca di sini 2,5 ampere ya. Nah, coba kita over current ya. Kita lebihkan arusnya, apakah benar-benar dia bisa support juga. Nah ya, saya membuat satu angka di belakang koma, kita naikkan. Wah, ini agak masalah dengan tombol ininya ya. Saya coba naikkan. Oke, kita masukkan aja. Kita matikan dulu. Reset 2,8 ampere. Kita tes ya, 2,8 ampere. Oh, dia masih support. Artinya dia sampai 12 watt masih oke. Kita tunggu ya kira-kira 1 menit. Dia dibaca di sini 2,9 ampere ya kawan ya. Dibaca di displaynya 2,9 ampere. Tapi di sini dibacanya 2,8. Kita matikan dulu. Kita coba naikkan menjadi 3 ampere ya. Ini sudah 3 ampere ya kawan ya. Kita tes. Load. Oke, kita uji 3 ampere, kira-kira dayanya sekitar hampir 13 watt. Di sini dibaca 3,1. Saya kira kalau untuk tipe PD 1.0 ini sudah jauh lebih melampaui daripada kemampuannya, bahwa di 5 voltnya sanggup untuk 3,1 ampere atau setara dibaca di sini itu sekitar 13 watt. Gitu kan ya. Kita stop dulu. Nah, coba kita uji yang paling umum adalah QC ya, quick charging ya. Quick charging yang versi 2 dulu ya. Kita uji dengan versi 2 dulu. Kita coba 12 volt. Nah, ini udah 12 volt ya kawan ya. Dia ditulis di sini kan 20 watt kawan ya. 20 watt. Kita akan coba kalau 12 volt ke 20 watt itu kira-kira sekitar 1,6 ampere. Oke, kita masukkan 1,5 ampere ya. Sorry. Ini switch dulu, reset 1,5. Ya.
Kalau kita lihat ya, ini 1,5 ampere settingnya pada level tegangan 12 volt. Kita uji beban. Oke, sekarang bebannya 1,5 ampere setara dengan 18 watt ya di sini. Dibaca di display ini adalah 1,6 ampere ya. Jadi kalau di sini 20 watt belum kecapai, coba kita akan masukkan menjadi 1,7 ampere. Kita stop dulu. Set 1,7 ampere. Kita tes. Nah, ini 20 watt ya kawan ya. Persis 20 watt. Di sini dibaca 1,8 ampere. Ya. Artinya ini sudah memenuhi dari spek ini. Kita tunggu ya untuk beberapa saat apakah dia protect kemudian cut off. Ini kawan-kawan lihat ya, tegangannya drop 0,2 ampere. Jadi kayaknya memang kabel ini kalau tegangan pada tegangan yang lebih tinggi memang dropnya akan lebih kecil. Saya kira cukup, kita stop dulu. Kita sekarang coba overloadnya ya. Kita set inputnya bebannya menjadi 1,9 ampere. Kita tes ya 1,9 ampere. Nah, sekarang 22 watt, kawan-kawan lihat ya di sini ya. Kalau mengukur dari display atas ini maksudnya sudah 24 watt ya. Ini kan 20 watt, artinya sudah melebihi dari kemampuannya. Dan cukup bagus karena dia tidak protect atau shutdown karena overload. Jadi aneh kawan ya, lewat ya, artinya terbukti bahwa 12 voltnya mampu sampai 20 watt pada channel yang keempat atau yang paling bawah. Saya kira nanti kita akan coba yang 30 watt karena atasnya 20 watt saya kira akan sama. Nah, kita kembali dulu. Kita tes dulu. Ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat, kalau yang tadi 20 watt itu perbedaannya menurut saya. Yang 30 watt ini dia tidak support QC 4 point plus ya. QC 4 point plus itu saya lupa, kalau nggak salah dia 20 watt. 20 voltnya itu bisa minimum 30 watt ya misalnya. Jadi kalau 20 volt, karena kalau sistem fast charging itu kan ada 4 step. Step pertama 5 volt, step kedua 9 volt, step ketiga 12 volt, dan step keempatnya adalah 20 volt. Ini kalian lihat ya, di QC 2.0-nya itu 20 voltnya support ya. Kalau kawan-kawan lihat tadi yang 20 watt dia kan tidak support. Dia supportnya hanya sampai 12 volt. Nanti kita uji langsung 20 volt aja. Ya. Nah, kemudian sama Huawei SCP dia tidak support dan MTE PE 1.1 dia tidak support. Kita langsung uji di QC 2.0 dengan tegangan 20 volt ya. Kita set di kelas B ya. Ini kan masih kelas A ya kawan ya. Oh iya. Oke, jadi untuk informasi aja kawan, dari yang saya baca ya, quick charging untuk versi 2 dan versi 3 itu ada 2 kelas ya. Sorry kawan, ini kenapa dia nggak mau fokus ya. Oke. Jadi dia ada kelas A dan kelas B. Bedanya kalau kelas A itu hanya 3, 5 volt, 9 volt, dan 12 volt. Tapi kalau kelas B dia 5 volt, 9 volt, 12 volt, dan 20 volt. Nah 20 volt ini banyak biasanya dipakai untuk laptop ya kawan ya. Kalau kita punya laptop itu kan chargernya biasanya antara 19 sampai 21 volt. Saya akan pindah dulu unit switch ke
ini harus benda. Nah, ini sudah di kelas B ya. Saya ambil 20 volt. Oh iya, dia support ya. Ini dibaca di sini 19,7. Kalau ini adalah 30 watt, harusnya pada level tegangan arusnya itu sekitar 1,5 ampere. Langsung aja kita buat 1,5 ampere ya. Kita pindahkan displaynya dulu, iset 1,5 ampere. Ya udah ya kawan-kawan, 1,5 ampere, level tegangannya 20 volt. Kita uji beban. Nah, kawan-kawan dia di atas ini dia dibaca 20 volt 1,6 ampere. Dibaca di bawah 1,5 ampere, tegangan 19,4, dayanya kurang lebih 29 watt. Ya, kita overkan ya, kita lebihkan ya untuk menguji kemampuan overloadnya dia. Isetnya saya buat 1,7 ampere. Oke ya, 1,7 kita tes. Nah, sampai 1,7 dengan beban 32 atau 33 watt ya, dengan arus 1,7 ampere, di sini dibaca 20 volt 1,8 ampere, dia masih oke. Artinya bahwa memang kemampuannya di atas speknya yang ditulis 30 watt. Jadi gitu ya kawan ya, jelas bahwa WLX X9M ini untuk protokol QC 2.0 dan 3.0-nya yang pada level tegangan 20 voltnya itu benar-benar support lebih dari 30 watt. Yang terakhir nanti kita akan coba adalah di port channel A ya, channel 1 ya. Itu dengan 45 watt. Sudah kita matikan dulu. Saya pindah ke channel USB yang 45 watt. Kita tes protokolnya. Ya kawan-kawan lihat ya. Jadi rasanya dibandingkan dua channel yang bawah 20 watt dan 30 watt dia lebih banyak support, tapi kenapa 20 voltnya dia tidak support ya. 20 voltnya dia tidak support, jadi cuman hanya sampai 12 volt. Kita coba ulangi lagi ya kawan ya. Nah ya kan, tapi MTK 1.1 dia support. Sekarang kita langsung aja ke ini, ke QC ya, QC 3.0 kita akan pilih channel kelas B ya. Nah kelas B ini ada 20 voltnya, coba kita bawakan, bisa nggak dia 20 volt, kita enter. Oh dia support ternyata kawan ya, dibaca di sini malah 20,1 ya. Coba kita tes dengan beban 1,7, berarti ini kan sekitar 30 volt, 30 watt lebih ya. Kita tes sekarang. 20 volt dengan arus 1,7 ampere, bebannya sekitar 34 watt, dia oke. Di atas dibaca 2,1 ampere. Kita stop. Kalau kita menghitung bahwa 45 dengan 20 volt, kalau 2 ampere saja sudah 40 watt ya. Kita coba langsung 2,3 ampere ya. Kita coba dengan beban langsung 2,3 ampere. Harus saya pindah dulu. 2,3 ampere. Nah ini sudah 2,3 ampere. Kita uji ya kawan ya. Nah ini sudah pas 45 watt kawan. Dengan 2,3 ampere pada level tegangan 19,9 ya kawan-kawan, lihat ini ya. Drop tegangannya malah cuma 0,1 volt saja, makin tinggi makin kecil drop tegangannya.
Nah, di sini dibaca 20 volt 2,8 ampere. Ya, ini sudah 45 watt sesuai speknya. Kita coba tes overloadnya kira-kira di 2,4 ampere ya. Kita stop, kita set 2,5 aja langsung. 2,5 ampere ya, kita tes. Nah, ini sudah 50 watt ya, hampir 50 watt ya kan. Kita tunggu ya. Apakah dia cukup bisa menahan daya dengan daya lebih besar dari speknya. Nah, kawan-kawan lihat dia tegangan, dia dayanya turun terus. Ini artinya dia tidak support, kita matikan. Dia tidak bisa overload lebih dari 45 ampere karena dayanya turun terus, tegangannya akan drop. Gitu ya kawan, uji coba untuk WLX X9M 9-in-1 USB magnetic display charger. Dia katakan di sini support PD 4.x, QC X.4 dan wireless charging 1 kali. Semoga berguna dan terima kasih.